Terima kasih Tuhan. Hati kami tenang. Hati kami tenang. Karena kami rasakan hadirat Tuhan begitu kuat di tengah kami. Makasih Tuhan. Makasih. Aku percaya Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan kau jawab doa kami. Makasih. Bahwa kami makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Berkat-Mu turun ke setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkat-Mu turun buat mereka semuanya. Terima kasih. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pada sorgawi. Urapi kami dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama kumpul kembali untuk kita bisa sama-sama mengikuti daripada program Menara Doa Online ini. Nah, saya ingin berikan judul dari khotbah saya, yaitu tentang kunci sukses membangun hubungan dan kebersamaan. Karena saudara-saudara, kita tahu bahwa kalau kita bisa membangun hubungan dan kebersamaan dengan baik, maka paling tidak ada dua hal yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Yang pertama adalah Tuhan akan buat usaha pekerjaan kita dan pelayanan kita dibuat Tuhan itu berhasil dan beruntung. Katakan amin. Nah, seorang pakar manajemen Amerika namanya Peter Drucker ya saudara ya. Peter Drucker. Dia berkata begini, karakteristik nomor satu dari seorang pemimpin perusahaan besar yang berhasil, dia bilang, ya, dia buat riset. Mereka ini pada umumnya adalah orang-orang yang mahir membangun hubungan dan bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Jadi kemampuan kita membangun hubungan baik dengan orang sekitar kita dan menikmati kebersamaan dengan mereka. Ini kunci saudara sukses dalam kehidupan kita. Katakan amin saudara. Nah, pertanyaannya begini. Apakah kita dapat menikmati, saudara bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara? Nikmati beda ya. Nikmati saudara kan senang banget gitu saudara. Yaitu bersama dengan orang-orang yang bekerja bersama saudara. Orang-orang yang melayani bersama saudara. Orang-orang yang hidup bersama saudara, entah di rumah. Saudaraku. Nah, Pengkhotbah 9 ayat 9 ini ada satu kata nikmati. Pengkhotbah 9 mengatakan begini. Nikmatilah hidup dengan apa? Istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Masalah yang sering kali terjadi, ya kita temukan adalah lebih banyak bukan orang itu bukan menikmati, tapi apa? Mempertahankan. Saudaraku, mempertahankan hubungan. Bukan menikmati hubungan itu sendiri. Kita tidak bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang sekitar kita kalau kita hanya sekedar bertahan atau mempertahankan. Pernah nggak dengar saudara? Kalau saya tuh masih sama dia. Maksudnya dia bilang mungkin pasangannya, entah istrinya atau suaminya yang ngomong seperti itu. Itu saya cuma mempertahankan aja pernikahan aja. Demi anak-anak. Wah pasti hidupnya susah itu. Saya ingin saudara hidupnya tidak susah tapi berbahagia. Karena kita ingin ngalami yang namanya, coba belajar akrab dengan kata makmur. Tuhan mau kita makmur, prosper. Dalam hal rohani. Makmur berlimpah hidup kita dalam hal rohani. Dalam hal jasmani. Dalam hal juga hubungan. Prosper. Makmur. Berlimpah. Ya kan saudara. Kalau orang yang hubungannya hanya sekedar mempertahankan hubungan. Hubungan apa? Hubungan pernikahan. Hubungan kerja. Tapi dia udah gak nikmatin tuh. Hubungan pelayanan. Hanya sekedar mempertahankan. Sampai kapan kuatnya? Satu hari meledak itu. Nah hari ini saya ingin ajak saudara. Jangan cuma mempertahankan hubungan. Tapi nikmati.
Bagaimana caranya saudara bisa menikmati hubungan yang baik? Karena kalau kita bisa menikmati hubungan baik, itu namanya kita hidup berkelimpahan dari segi hubungan sosial. Jadi ada berkat sosial yang saudara bisa nikmati. Yang ngerti katakan amin. Saya mau bicara tentang berkat sosial. Saudara, hubungan dengan antara suami dan istri, orang tua, anak-anak orang tua, dengan rekan kerja, rekan pelayanan, semuanya. Kita tuh bisa nikmati, ini namanya blessing. Katakan amin. Nah, saya bahas ada 4 poin mulai dari Filipi 1, surat Filipi 1 ayat 3. Itu yang pertama. Ini nasihat dari Rasul Paulus. Yang pertama, bersyukurlah atas kebaikan mereka dan ingatlah saat-saat indah bersama mereka. Ini prinsip pertama. Saudara mau gak nikmatin hubungan? Saudara mau menikmati hubungan? Katakan amin. Membangun hubungan yang positif dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang sekitar saudara. Ini kunci sukses. Kita nih sedang bicara banyak hal beberapa minggu yang lalu. Bicara tentang apa? Golden Connection. Golden Connection itu datang, ya kan, kepada orang-orang yang bisa atau mahir membangun hubungan baik dan bisa menikmati bersama dengan orang-orang sekitarnya. Jadi nanti Golden Connection kan sesuatu yang positif kan, yang bisa datang. Kalau orang gak pernah bisa membangun hubungan yang positif, boboe marah terus berkelahi terus segala macam, ngomongnya segala, gak pernah nikmatin, ngeluh terus segala macam, sulit buat Tuhan untuk tempatkan seseorang yang akan menghubungkan kita dengan janji Tuhan. Nah, hari ini bagaimana caranya kita bisa jadi golden connection buat orang lain? Atau Tuhan akan berikan seseorang jadi golden connection buat kita. Dimulai daripada saudara mulai siapkan wadah bagi golden connection itu. Wadahnya itu apa? Saudara dan saya bisa mempunyai hubungan yang baik dengan orang sekitar kita. Kita bisa duduk bareng, nikmati bareng bersama dengan mereka. Nah, ini kuncinya satu. Banyak orang harap biar Tuhan kirim saya orang untuk bisa nolong saya. Sama yang ada aja kita ngeluh terus. Sama yang ada aja kita ribut terus, berkelahi terus. Maunya putus hubungan dengan yang ada. Tuhan minta sama yang lain yang gak ada. Susah. Istilahnya, saudaraku, ngarepin rezeki di tangan dibuang, ngarepin rezeki yang ada dari burung nggak mungkin bisa datang. Itu sama juga prinsipnya dengan hubungan. Saya berdoa hari ini saudara akan diberkati dengan message ini. Katakan amin saudaraku. Ayo kita mulai tata kembali hubungan kita, saudara, dengan orang yang Tuhan sudah tempatkan bersama dengan kita. Saudaraku, ya kan, orang-orang sekitar kita. Saudara punya hubungan di dalam hubungan pernikahan, hubungan keluarga, hubungan kerja, hubungan pelayanan. Apapun saudara, hubungan saudara dengan masyarakat. Ini hubungan-hubungan ini biarlah saudara punya hubungan yang baik dan saudara bisa menikmati hubungan itu. Katakan amin. Yang pertama, Alkitab katakan bersyukurlah. Katakan bersyukur. Bersyukurlah atas kebaikan mereka dan ingatlah saat-saat indah ketika bersama dengan mereka. Amin. Nah, Rasul Paulus di Filipi 1 ayat 3 katakan begini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saudara, Paulus tidak tulis kepada jemaat yang lain ayat ini. Dia tulis kepada jemaat di Filipi. Filipi, saudara. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus mengucap syukur oleh karena dia sedang apa? Mengingat sesuatu yang baik, positif, indah dan menyenangkan atas orang-orang Filipi. Yang diingat kalau kita bisa bersyukur. Paulus bersyukur atas orang Filipi. Yang dia lihat, yang dia pikirkan, yang dia ingat adalah apa? Kebaikan mereka. Katakan amin. Kebaikan mereka, hal-hal yang positif, hal yang menyenangkan. Saya mau nanya sama saudara nih, apa yang saudara ingat tentang orang lain? Tentang orang yang di rumah saudara, orang yang ada di
bekerja sama saudara. Orang-orang yang lain. Sesuatu yang baik kah? Sesuatu yang positif dari mereka? Saat-saat yang menyenangkan bersama mereka yang saudara ingat? Atau hal-hal yang sebaliknya? Kalau yang positif, yang menyenangkan, hati kita bisa bersyukur. Kalau yang jelek-jelek, tentang jahatnya dia, tentang kekurangan dia, yang adalah apa? Keluh kesah, sungguh-sungguh akan dia. Saudaraku yang kasih Kristus, kalau kita ingin membangun hubungan yang lebih baik, menikmati kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita harus bisa mengingat hal-hal yang baik, positif, indah, dan menyenangkan atas mereka. Katakan amin. Katakan amin. Saya nih dapetin khotbah ini, saya riset juga. Kenapa? Ini Rasul Paulus nih benar-benar rasul hamba Tuhan yang hebat, penuh Roh Kudus, cerdas secara rohani. Saya bisa bayangkan. Lihat nanti saya lihat cerdasan itu apa. Kalau saudara ingat, dia datang ke kota Filipi. Ya memang awalnya ketemu Lydia bertobat, saudaraku. Lalu tiba-tiba ketemu lagi perempuan yang namanya perempuan yang tukang tenung. Saudaraku, bertobat, lalu tuan-tuan dari perempuan ini kehilangan penghasilan. Lalu dampaknya apa saudara? Tuan-tuannya ini menghasut para pemuka daripada kota, menghasut semua rakyat, memprovokasi. Sehingga apa? Mereka rame-rame, saudaraku, menganiaya Rasul Paulus bersama Silas. Didera, disiksa, saudaraku. Akhirnya apa saudara? Diperlakukan tidak adil, dijebloskan ke penjara Filipi. Itulah kota orang Filipi sama dia. Itu orang Filipi. Jadi banyaklah yang menganiaya, yang banyak yang bikin susah dia. Cuma emang ada yang baiknya apa? Lydia bertobat, orang Filipi. Lydia penjual kain ungu. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Tapi Paulus, dia enggak ingat yang dia difitnah, dihasut, disiksa, dibuang ke penjara. Itu dia enggak ingat yang itu. Yang dia ingat adalah apa yang baik dari Filipi, orang Filipi. Ada kok Lydia. Ada jemaat kok di Filipi, akhirnya terbuka jemaat rumah. Dari jemaat rumah ini berkembang jadi beberapa orang diselamatkan. Dia gak mau ingat yang jelek-jelek kota Filipi. Itulah sebabnya dia bisa bersyukur. Katakan amin. Ya kita tahu di Filipi dia ditelanjangin, didera, dilempar ke penjara. Saya ulang lagi. Tapi pada waktu dia masuk dalam penjara, saudara apa yang terjadi? Dia tetap bersyukur sama Tuhan. Dia naikkan syukur sama Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan. Alkitab katakan apa yang terjadi? Terjadi apa? Gempa bumi. Pintu penjara Filipi terbuka. Kepala penjara mau bunuh diri. Akhirnya apa saudaraku? Paulus bilang, jangan bunuh dirimu. Aku udah lari. Kami tidak lari. Lalu apa yang harus kami perbuat supaya kami bisa selamat? Paulus bilang, percaya pada Yesus Kristus, engkau akan selamat. Ya kan? Engkau dan seluruh isi keluargamu. Akhirnya kepala penjara bertobat. Seluruh keluarganya bertobat. Itu yang diingat oleh Paulus. Bukan pada waktu dia berdarah-darah. Bukan dia di penjaranya. Sekarang dalam hidup kita ada dua pilihan. Saudaraku, dari satu orang yang kita kenal bertahun-tahun, pasti ada dua pilihan kita. Kita mau ingat jeleknya dia atau kebaikannya dia. Kalau kita mau terus membangun hubungan yang awet, ingat kebaikan dia. Katakan amin. Haleluya, ini memang luar biasa saudaraku. Jadi ya kita semua juga punya pengalaman, punya masa lalu. Papa mama, kita udah umur berapa saudara sekarang? Papa mama masih hidup. Ya kan ada baiknya, papa. Ada baik, ada jeleknya. Kita mau ingat yang mana? Kalau kita mau membangun hubungan yang baik sama orang tua kita,
mau menikmati kebersamaan dengan mereka. Entah orang tua kita, kalau kita sudah menikah dengan mertua kita tinggal pilih. Seperti Paulus. Kalau mau bangun hubungan, ya bersyukur. Kita bisa bersyukur, ingat yang positif. Katakan amin. Kalau kita ingat yang negatif terus, pasti kita ngomongnya yang negatif. Yang ada keluh kesah, ngomongan kecewa, ngomongan marah, akhirnya berkelahi ribut. Saudaraku yang Kristus, jangan simpan luka di hati kita. Kalau kita terus ingat rasa sakit, sulit untuk memiliki hubungan yang baik. Kita gak akan pernah bisa menikmati kebersamaan dengan mereka. Sebab fokus kita cuma apa? Kejelekan dia, kesalahan dia, kejahatan kita, kejahatan dia. Coba hari ini saudara saya ajak. Kita belajar mengampuni, belajar mendoakan, belajar mengasihi mereka. Coba kita belajar tuh ingat kebaikan mereka. Walaupun itu berat, walaupun itu sulit, coba belajar ingat. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Yang ngerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Karena kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas mereka. Kalau saya bisa, Tuhan terima kasih untuk istriku. Dia sudah begini baik, setia, perhatian segala macam. Itu lama-lama akhirnya sikap saya sama istri saya itu berubah makin baik. Kalau saya bisa bersyukur untuk 2 orang anak, saya bisa terima kasih Tuhan untuk Hadasa, untuk Joel. Ini anak-anak baik. Anak-anak yang Tuhan kasih saya sehat, kuat, baik. Tidak banyak nuntut apa-apa. Kalau saya berjumpa dengan mereka, bersama mereka, makin lama sikap saya akan berubah. Berubah menjadi lebih baik. Katakan amin. Kalau saya terus bisa bersyukur atas orang-orang yang selalu saya ketemu hampir tiap hari. Dalam doa-doa saya bisa bersyukur untuk apa yang baik dari mereka, apa yang positif dari mereka, keunggulan mereka. Bagaimana mereka orang-orang menunjang daripada pelayanan, menunjang daripada hidup saya. Saya bisa bersyukur terus. Lama-lama sikap saya mulai berubah. Semakin lama semakin baik. Ada mengasihi, bukan cuma mengasihi, ada kasih mesra. Dampaknya apa? Kasih ini kalau dia ada kurang-kurang, mereka ada salah-salah, kasih ini yang menutupi kekurangan dan kesalahan mereka. Kenapa? Karena ada ucapan syukur. Kalau yang dipikirinnya jelek terus, ngeluh terus, marah terus, hubungan kita gak bisa nikmatin. Kalau ada dia, kabur ya kita. Wah, pening deket dia. Karena yang di sini tuh udah bertentangan. Kalau di sini sudah ada damai. Mungkin dianya enggak, masih perang sama kita. Kalau kitanya udah damai, lama-lama dia yang hatinya perang, jadi gencatan senjata, habis gencatan senjata, lalu dah damai. Dari kitanya dulu di sini. Katakan amin. Seringkali kitanya yang perang, orang tuh damai. Ketemu orang itu kita ajak perang, dari dia damai sama kita, akhirnya dia perang sama kita. Kenapa? Kita kurang bersyukur untuk dia. Saya nggak bilang gini, jadi keputusannya adalah, saudaraku, saya nggak ngomong gini. Ya udah, kita harus menyangkali rasa sakit kita, luka-luka kita. Bukan, kita setuju dengan kejahatan dia sama kita. Kita setuju, ya enggak. Karena kalau kita menyangkali rasa sakit kita, luka kita, saudara, ya nantinya kita nih gak sehat secara psikologis. Maksud saya adalah, kenapa kita gak fokus sama kebaikan dia aja? Saudara, kita pilih untuk menekankan sisi kelebihan dia, bukan kelemahannya, supaya kita bisa apa? Bersyukur. Katakan amin. Kan ngomongan kita kan seringkali begini nih. Saudara pernah dengar gak? Ngomongan yang seperti ini nih. Atau mungkin kita sering katakan, ya kan, istriku atau suamiku sebenarnya, anakku sebenarnya baik, tapi ngerti gak saudara? Ngerti gak artinya? Kawanku yang satu ini orangnya sih sebenarnya baik, tetapi, ngerti gak saudara? Arti kata tetapi di sini,
dia sedang menekankan pada sisi apa? Positif atau negatif? Negatifnya. Tekanan ini negatifnya, bukan sisi positif. Yuk, kita harus bisa bersyukur untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, orang tua kita. Saudara, di mana kita ada hubungan di mana? Kita belajar, saudaraku. Katakan amin. Ingat, nggak ada tuh yang namanya laki-laki yang sempurna loh. Nggak ada juga wanita yang sempurna. Tapi kalau kita belajar bersyukur kepada Tuhan, mengingat hal-hal yang baik, positif dan indah atas diri orang lain, maka kasih Allah akan dicurahkan dalam hati kita. Karena ku masuki gerbangnya dengan hati apa? Bersyukur. Saudaraku, semakin kita dicurah, kasih Allah makin dicurahkan, urapan hadirat Tuhan makin penuh dengan bersyukur, makin lama kesalahan dia, kekurangan dia itu udah gak masalah buat kita. Mudah banget maklumi dan mengampuni. Katakan amin. Di dalam Filipi 1:5, Rasul Paulus itu menunjukkan penghargaannya atas kesetiaan, kebaikan orang-orang Filipi. Dia berkata begini, sekali lagi, aku mengucap syukur kepada Allahku karena apa? Persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai hari ini. Dia bersyukur karena memang orang Filipi ini mau melayani Tuhan, mau memenangkan jiwa, mau membawa orang-orang kepada Yesus. Orang Filipi ini mau juga memuridkan orang-orang Kristen supaya iman mereka bertumbuh. Katakan amin. Jadi dia melihat, ini adalah partner saya ini. Saya buka gereja di Filipi. Paulus berkata, aku buka rintis gereja di Filipi. Di situ ada Lydia, ya kan, bersama juga Lukas di situ. Kalau Peter Wagner bilang Lydia ini mungkin menikah pada akhirnya dengan siapa? Sama tafsiran Peter Wagner ya, dengan tabib Dr. Lukas katanya. Buka gereja di Filipi. Dia kan segala ada Eudike, ya apa? Unike ya kan, segala macam itu orang-orang hebat, orang-orang kaya, semua yang mau biaya pelayanan itu ucap syukur. Tapi ini jemaat juga cuma sederhana sebenarnya. Jadi dia bisa bersyukur. Ada orang-orang setia sama Paulus. Saudara pernah nggak? Saya yakin ada orang-orang yang setia di dalam hidup saudara. Orang-orang yang suka menolong. Orang-orang yang mau kerjasama dengan saudara. Mereka adalah sahabat, rekan sepelayanan, rekan sekerja. Ada orang-orang yang setia loh saudaraku. Saudara bersyukur gak sama orang-orang setia nih? Saudara bisa kenali gak nih orang-orang setia? Siapa mereka? Mereka mungkin tidak melakukan hal-hal yang spektakuler buat saudara. Tetapi mereka telah menunjukkan kesetiaannya untuk mendukung saudara. Sekalipun mereka punya kesempatan, mereka punya alasan untuk pergi tinggalkan saudara, membiarkan saudara. Namun mereka tidak lakukan itu. Mereka tetap setia mendampingi kita, mendukung kita. Saudara pernah gak bersyukur? Kita kan bersyukur kan 3 nih caranya, sudah tahu ya. Pertama dengan kata-kata, ucap syukur sama Tuhan dan bilang terima kasih ya, kamu sudah setia sama aku, sudah dukung aku. Itu tanda bersyukur dengan kata-kata. Yang kedua dengan apa saudara? Yang kedua dengan apa saudara? Dengan kehadiran kita bersama dengan dia, itu ucap syukur. Yang ketiga kita ucap syukur dengan apa? Dengan memberi persembahan, memberi pemberian, kasih sesuatu apresiasi, entah kado, entah apapun. Ya kan saudaraku, yang sesuatu yang sebagai satu, ini apresiasi. Jangan lihat barangnya, jangan lihat nilai uangnya, tapi lihat ini hatiku, mau ucapkan terima kasih. Ngerti saudara? Itu artinya syukur. Ketika saudara dapat undangan nikah sahabatmu, sebagai bentuk rasa hormat, saudara caranya gimana? Saudara datang, itu namanya ucap syukur, bersyukur. Yang kedua, saudara berikan waktu. Kedua, saudara ucapkan selamat ya untuk menempuh hidup baru, kata-kata. Yang ketiga, saudara bawa apa? Angpau, persembahan, pemberian buat dia. 3. Ketika saudara latih diri untuk belajar ini,
maka hubungan akan baik. Waktu aku nikah dia hadir loh. Waktu orang tuaku meninggal dunia, dia hadir. Dia ucapkan turut berduka. Dia kasih pangcua, dia kasih uang duka. 3 itu ucapan syukur. Hadir, kata-kata, waktu, perkataan, dan persembahan, pemberian. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya akan press begini. Saya bilang tadi ini cerdas. Rasul Paulus itu cerdas. Cerdasnya apa? Dia tidak mikir yang negatif tentang orang Filipi, tapi dia pikir yang positifnya. Lalu dia bersyukur, supaya apa? Karena dia ingin membangun hubungan yang baik. Dia mau menikmati hubungan bersama orang Filipi. Dampaknya apa saudaraku? Dampaknya kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 18-19. Filipi 4 ayat 18-19 itu menjelaskan begini saudaraku. Ya kan? Karena Rasul Paulus bisa membangun hubungan positif dan menikmati kebersamaan dengan orang Filipi. Hal itu menyebabkan jemaat Filipi bertumbuh menjadi jemaat yang apa? Dewasa. Jemaat yang dewasa ditandai dengan apa saudara? Mereka adalah jemaat yang apa? Murah hati. Katakan amin. Tandanya jemaat itu dewasa adalah jemaat itu murah hati. Artinya apa? Jemaat ini hadir. Saudaraku, dan memberi bantuan kepada Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada dalam apa? Kekurangan. Lewat tangan Epafroditus, saudara, mereka mengirim yang namanya bantuan kepada Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus, saudara, menyebut kiriman bantuan mereka sebagai apa? Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Katakan amin saudara. Lihat saudara. Jadi pada waktu Paulus dalam kebutuhan, hanya jemaat inilah yang ngerti, yang tergerak, yang bergerak untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Baca ayatnya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kini aku telah menerima semua yang perlu darimu. Segala keperluanku kamu sudah penuhi. Malahan lebih daripada itu. Aku kamu ngasih lebih banyak daripada yang aku butuhkan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari apa? Epafroditus. Lalu Rasul Paulus itu kan kiriman, mungkin makanan. Kalau zaman sekarang mungkin Indomie, mungkin pakaian, mungkin uang. Mereka ini ngasihnya ke Paulus, itu kan manusia. Tapi di mata Paulus, di dalam hikmat Allah, dia bilang, kamu memberi kepada manusia, kepada hamba Tuhan. Tapi ini sebenarnya pemberian ini adalah apa? Paulus sebut apa? Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Karena kau lakukan ini, perhatikan aku dengan baik saudara. Maka dia ngomong apa saudara? Baca yang keras. Allahku, Allah Paulus akan memenuhi segala keperluanmu menurut segala kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Jadi orang yang kuat mengucap syukur, ini dahsyat saudara. Ketika dia ada dalam kebutuhan, maka Allah akan kirim orang untuk mencukupi segala kebutuhannya. Dan orang yang mencukupi segala kebutuhan, orang yang suka bersyukur, maka Allahnya orang itu akan mencukupi segala kebutuhan itu. Jadi ini di sini pelipat ganda ucapan syukur. Yang dikatakan namanya saudaraku. Tapi kalau orang yang ngeluh, saudara, hubungan jadi retak. Dia dalam kebutuhan, bodoh amat, kau mati sekalian. Kata-kata seperti itu jelek keluar. Aku udah peduli. Kau ngomongnya nyakitin terus. Serius. Lalu dampaknya apa? Karena dia udah ngutuk daripada orang ini, dia juga kena kutuk. Setan yang menang. Sebaliknya, kalau kita bisa pilih dari segala kejadian, dari 10 peristiwa, 7 yang jelek, hanya 3 yang baik. Aku perhatikan yang 3 ini. Aku bersyukur sama Tuhan. Ketika aku dalam kebutuhan, bisa saja Tuhan pakai orang ini.
Ngerti saudara? Seperti Paulus pakai jemaat Filipi untuk memenuhi segala kebutuhannya. Katakan amin. Banyak orang pakai ayat Filipi 4:9 untuk memenuhi kebutuhannya. Poinnya gini, Allah akan penuhi segala kebutuhan kita pada saat hati kita, pikiran kita dan tindakan kita selalu mikirin kebutuhan orang. Ngerti gak saudara? Apa saja yang kamu kehendaki supaya orang lain perlakukan bagimu, perbuat itu dulu. Ini kan ayatnya ayat 19 karena ada ayat 18. Saudara ngerti poin di sini, katakan amin. Poin yang kedua kita akan baca, saudaraku, ayat yang keempat. Bagaimana caranya untuk membangun hubungan yang baik? Pertama, bersyukur dengan cara mengingat segala yang baik. Yang kedua adalah apa saudara? Berdoalah dengan doa yang positif untuk mereka. Berdoalah dengan doa yang apa? Positif untuk mereka. Filipi 4 ayat 1, katakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan apa? Sukacita. Jadi saudara, saya mau kasih tahu lagi sekali lagi ini. Cara tercepat untuk mengubah sebuah hubungan yang buruk menjadi hubungan yang lebih baik adalah dengan cara apa? Pertama, mengucap syukur. Ingat hal-hal yang baik atas diri mereka. Yang kedua, berdoalah dengan doa-doa yang positif. Tuhan berkati dia. Tuhan buat dia berhasil. Tuhan buat dia sehat. Buat dia damai. Doa. Saat kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, maka hal itu akan mengerjakan dua hal penting dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita bersyukur kepada Tuhan atas orang ini, kita berdoa untuk orang ini, maka hubungan kita akan makin positif, makin baik dan kita bisa nikmati. Kenapa? Karena lewat ucapan syukur dan doa kita, hal itu apa saudara? Mengubah sikap kita terhadap mereka. Lalu apa? Yang kedua, hal itu juga akan mengubah apa? Sikap mereka terhadap kita. Orang tuh tahu. Saudara, gak usah dikasih tahu. Orang tuh tahu kalau kita tuh sayang sama dia. Ngerti gak saudara? Orang tuh tahu kalau kita mengasihi dia. Caranya orang tahu kasih dia. Itu gimana saudara bisa? Kita suka bersyukur. Kita setuju. Orang Palembang bilang, aku tuh setuju nian sama wong ini. Kalau tanda yang namanya frekuensi setuju, kalau ketemu sama orang itu, gembiranya luar biasa. Katakan amin saudaraku. Suka bersyukur, suka mendoakan. Itu kalau kita ketemu, itu rasanya pak. Kalau kita sering njelekin dia di belakang orang itu. Sering ngomongin. Sering kayaknya di dalam batin kita ngomong sendiri tuh kayaknya, wah keluh kesah terus tentang orang itu. Ketemu orang itu juga tahu. Kita gak suka sama dia. Dia tahu, gak usah kasih tahu. Dia udah tahu. Jadi ucap syukur dan doa itu bisa mengubah sikap kita sama mereka, sikap mereka sama kita. Katakan amin. Jadi yang kedua harus doa. Doa. Saudara tahu prinsip doa? Doa itu mendekatkan kita. Doa itu mendekatkan kita. Kepada siapa kita berdoa, kita akan dekat sama Tuhan. Kepada siapa kita berdoa sama Tuhan, ya kita dekat sama Tuhan. Doa mendekatkan kita kepada siapa kita berdoa, ya. Dengan siapa kita berdoa, ya. Untuk siapa kita berdoa. Saya mau kasih tahu, doa yang positif itu lebih powerful daripada pikiran yang positif. Makanya saya sekarang ngomong, jangan make a wish. Make a wish, harap. Doa. Doa kalau ulang tahun, doa supaya apa? Sukses, sehat, panjang umur, jadi berkat. Jangan cuma make a wish. Jangan cuma pikir yang positif tentang orang itu. Doakan yang positif untuk orang itu. Katakan amin. Itu lebih powerful sekali. Ya. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga. Bagaimana caranya membangun hubungan yang
kuat menikmati. Yang ketiga adalah kita harus bersabar. Sabar terhadap perubahan mereka. Paulus Filipi 1 ayat 6 katakan begini. Hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi saudaraku, Rasul Paulus berkata bahwa apa yang Tuhan mulai, maka Tuhan pasti akan selesaikan dengan sempurna. Apapun yang Tuhan mulai dalam hidup kita, pada hidup kita pada hari kita diselamatkan, Dia akan menuntun kita sampai pada kesempurnaannya pada hari kedatangannya. Kita harus bangun kesabaran terhadap orang-orang di sekitar kita, ya kan? Apabila kita mau membangun hubungan yang lebih baik dan menikmati kebersamaan dengan mereka. Kita harus sabar melihat Tuhan mengubah mereka secara bertahap. Kita harus sabar terhadap pasangan kita. Kita harus sabar sama anak-anak kita. Kita harus sabar sama orang tua kita. Kita harus sabar dengan rekan kerja kita. Dan juga kita harus sabar dengan rekan pelayanan kita. Orang mah capek, orang mah males untuk membangun hubungan atau deket-deket sama kita. Kalau kita jadi punya kebiasaannya suka nuntut orang lain. Gak boleh salah. Orang gak boleh salah ngomong. Gak boleh salah apa. Kayaknya kita juga ngeri kalau denger sama orang itu. Gak boleh gagal. Harus sempurna di mata kita. Kita akan jadi orang yang apa? Kalau nuntut orang gak boleh salah dan harus sempurna. Kita akan jadi orang kesepian. Kosong. Sendiri. Jadi itu gini. Kita kemarin hari Minggu belajar tentang gimana membangun hubungan sama Tuhan. Itu lewat penyembahan. Karena Dia Allah. Ya kalau kita mau datang sama Dia harus nyembah dong. Katakan amin saudara, nyembah. Nah, syarat penyembahan itu 3. Dengan hati bersyukur. Yang kedua dengan puji-pujian. Kalau kita bisa bersyukur dengan cara mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita bisa yang namanya memuji karena ada rasa kagum. Saudara memuji orang karena ada kagum dengan orang itu. Dan ada rasa hormat sama orang itu. Kita muji. Sebaliknya kita hina orang itu kalau kita gak kagum sama orang itu. Dan kita tidak hormat sama orang itu. Jadi ada 3 rasa yang harus ada untuk bangun hubungan sama Tuhan. Lewat penyembahan. Pertama, rasa syukur. Keluar. Yang kedua, rasa hormat sama Tuhan. Yang ketiga, rasa apa? Rasa kagum akan Tuhan. Kalau kita punya 3 rasa ini. Rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat kepada Tuhan. Maka kita akan punya hubungan yang baik sama Tuhan. So bisa nikmati hadirat Allah. Lalu di situ saudara menjadi orang yang penuh dengan kekuatan, kuasa, hikmat. So hidup dalam tuntunan Tuhan yang dahsyat. Perhatikan saudara. Orang yang bangun hubungannya Tuhan dengan hubungan sama Tuhan itu bagus, pasti dia juga bagus membangun hubungan dengan siapa? Dengan sesamanya. Karena dia udah terbiasa untuk apa? Bersyukur sama orang. Akan kebaikan orang. Dia bisa punya rasa kagum sama sesamanya. Dia juga punya rasa hormat. Kalau manusia semua juga perlu 3 hal. Walaupun dia anak sama kita. Kita juga harus bisa punya rasa hormat, rasa kagum sama anak kita. Karena dia kan manusia juga. Jangan ngomong sama anak, ngomong sama bawahan, ngomong sama yang orang di bawah. Kayaknya tuh gak ada rasa hormat dan rasa kagum. Gak ada rasa syukur, ini yang membuat hubungan gak bagus. Ibu bapak bisa mengerti poinnya sini, katakan amin. Kuncinya di sana. Saya berdoa biar saudara diberkati. Saudaraku, Paulus, saudara, kayak kan kalau orang yang suka nuntut terus, kan gak ada ucapan syukurnya dia. Gak bisa memuji, gak bisa ada pujian, gak ada kata-kata positif yang bilang, kamu ini segala macam. Itu kan orang capek. Belajar, saudaraku, belajar sabar. Tuhan pasti ubah orang lewat perubahan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara harus sabar. Harapkan dia berubah.
pasti dia berubah. Kita gak perlu banyak nuntut, tapi yang kita tuntut adalah diri kita untuk berubah. Yang terakhir, yang keempat, saya ingin bagikan kepada saudara, untuk kita bisa membangun hubungan yang positif, yang baik, dan menikmati kebersamaan dengan mereka. Yaitu apa saudaraku? Kasihilah mereka dengan apa? Segenap hati. Filipi 1 ayat 7 dan 8 katakan begini. Kasihi mereka dengan segenap apa? Hati. Ya, Filipi 1 ayat 7 dan 8 gini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat apa? Bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela atau meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu semua. Saudara, saya tuh menemukan hal ini. Coba saudara perhatikan nih. Saya sering omong hal yang seperti ini. Paulus bilang apa saudara? Ya kan? Sebab memang sudah sepatutlah aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab apa? Kamu ada di dalam hatiku. Karena kamu ada dalam hatiku, maka kasih karunia yang Allah beri kepadaku, kamu bisa turut dapat bagian. Karena kamu ada di hatiku, maka semua berkat yang ada dalam diri, yang Allah sediakan bagi saya, kamu bisa ngambil, dapetin itu semua. Karena kamu ada di hatiku. Jadi poinnya begini, kalau orang-orang ini tidak ada di hati kita, maka orang-orang ini ada di mana? Di urat saraf kita. Ngerti gak? Orang yang ada di hati kita adalah orang yang kita kasihi. Orang yang di urat saraf kita adalah orang yang apa? Kita benci. Dimana kita terluka lalu kita benci dia. Kita tidak suka dia. Apabila mereka ada dalam urat saraf kita, maka kita akan mudah stres, mudah marah, mudah benci, punya sikap bermusuhan dengan mereka. Dengar orang nyebut aja nama dia. Kalau orang ini ada di urat saraf, pasti kita apa? Wow, stres. Ya, jangankan, ya kan, nyebut be, jangankan dia hadir depan mata kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, alasan begitu banyak keluh kesah dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena kita kehilangan apa? Kasih sama mereka. Kita kehilangan kasih. Ya kan, mereka tidak ada di hati kita lagi. Tapi mereka ada di mana? Di dalam urat saraf kita. Saudara pernah dengar gak orang ngomong gini? Aku tuh sudah stres sama kamu, tahu gak? Ya kan? Kamu ini udah gak bisa diomongin lagi. Kamu ini susah dimengerti. Tahu gak? Itu artinya orang itu ada di mana? Di sini apa di sini? Di sini. Saudaraku yang kasih Kristus. Saya berdoa supaya tidak ada lagi orang, nama-nama orang tersimpan di urat saraf kita. Pindahin ke hati kita. Supaya saudara bisa bangun hubungan yang baik. Saya bisa nikmati dengan banyak orang. Katakan amin saudaraku. Saya berdoa. Caranya gimana? Kita harus mengasihi dengan segenap hati. Dimulai dengan apa kalau mengasihi? Belajar ngertiin. Makanya roh pengertian bicara tentang ngertiin orang. Kalau kita bisa belajar ngertiin orang lain, hanya apabila kita mau bertanya, ya kan? Kita bisa ngertiin orang lain, cara gimana? Kita tanya. Kita mau dengerin cerita dia. Kita dengerin keluh kesah dia. Saudaraku, ya kan? Kalau kita bisa ngerti, bisa tanya, saya percaya. Saya berdoa. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya saya Pak Sabta supaya bisa mengasihi? Saya tutup dengan Pentakosta ketiga. Saudara harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Tiap hari minta Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan
Artinya saudara masuk hadirat Allah. Saudara masuk hadirat Allah, tandanya saudara menyembah. Saudara menyembah artinya saudara tahu bersyukur. Saudara tahu memuji. Saudara tahu memuji artinya saudara punya rasa kagum, rasa hormat, rasa syukur sama Tuhan. Kuncinya sederhana. Tiap hari ada gak rasa syukur sama Tuhan pagi-pagi? Datang minta sama Tuhan. Bangun rasa kagum sama Dia. Coba ingat dulu tuh kita siapa. Kita ada di posisi kita di mana. Kita punya apa dulu. Kalau ada hari ini, sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Ucapkan syukur. Biarlah kasih Allah. Hanya kasih Allah yang memberikan kita kemampuan untuk memindahkan nama-nama di urat saraf pindah ke sini. Katakan amin. Kenapa kok mudah tensi naik? Kenapa kok gula darah mudah naik? Segala macam. Karena banyak nama di urat saraf kita. Taruhlah di tempat yang tepat nama itu di hati saudara. Dan jangan lupa nama Sabta dan keluarganya ada di hati saudara juga. Tuhan berkati, yuk kita bangkit berdiri. Karena saudara selalu ada di hati saya.